jika saya baru hijrah, haruskah mempelajari adab dulu atau akidah dulu? Kemudian, nah Ustaz, ini ada 2 pertanyaan dari 1 orang, mungkin Tafadhali. yang ini saja Ustaz. Ya, tafadhali. Atau langsung saya bacakan Ustaz? Langsung aja. Nah, yang kedua, jika kita mengetahui ada orang yang berbuat kesyirikan atau ada seorang dukun dan ilmu kita masih rendah tentang akidah, apakah kita beramar ma'ruf nahi mungkar? Apakah kita boleh beramar ma'ruf nahi munkar dengan menasihati orang tersebut, Ustaz? Masya Allah. Fiqh wa barak. Naam Jamal, alhamdulillah. Ini 2 pertanyaan yang menunjukkan semangat ya untuk beragama. Semangat untuk beragama. Kita ini kadang-kala nggak punya semangat untuk beragama. Punya semangat untuk bernegara. Punya semangat untuk bermasyarakat. Punya semangat untuk mencari dunia. Tapi semangat beragama nggak ada. Tapi penanya ini semoga Allah memberikan taufik kepadanya. Membimbing untuk terus belajar agama ini. Dan kita semua. Semoga mati husnul khatimah. Kalau pertanyaannya apa yang harus dipelajarin pertama kali ketika orang hijrah? Tentunya akidah. Dan akidah ini nanti akan berdampak kepada akhlak. Kepada adab dan etika. Bukankah Nabi SAW yang mengatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir. Hendaklah berkata yang baik atau diam. Sumbernya orang itu diam. Ngomongnya baik akidah. Ketika dia tahu Allah mengawasinya. Allah akan menghisapnya. Di situ akhirnya muncul perilaku yang berdasarkan akidah dia. Sehingga yang pertama dipelajari adalah akidah. Adab ini ikut. Tapi dalam belajar ilmu kita harus belajar adab. Dalam belajar ilmu itu ada caranya. Kita mau pelajari ilmu akidah. Tapi ada adab tentang belajar ilmu secara umum. Supaya ilmu kita berkah. Supaya kita nggak salah langkah. Jadi adab itu tetap perlu diperhatikan dalam rangka kita belajar ilmu akidah ini. Karena yang jelas yang dipelajari dulu adalah akidah. Makanya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ketika diutus ke Yaman, awal yang dia dakwahkan adalah syahadatain. Itu yang pertama. Nabi SAW di Mekah bertahun-tahun dakwahnya kemana? La ilaha illallah. Dengan adab-adab yang lain juga disampaikan oleh Nabi SAW. Tapi yang jelas awalnya adalah akidah. Terus pertanyaan yang terakhir tadi berkaitan dengan apakah kalau ilmu kita kurang ya. Kita udah boleh ya beramar ma'ruf dan bernahi mungkar kepada orang yang salah. Kesalahannya macam-macam. Tadi mungkin disebutkan masalah ada orang dukun ya. Atau kita ngeliat orang gak sholat. Ketahuilah bahwasanya ada ilmu-ilmu yang semua orang itu tahu. Muslim itu harus tahu. Sehingga tugas kita itu hanya mengingatkan sebenarnya. Dia tahu sholat itu wajib. Kalau tadi dia ini dukun, mungkin dia nggak ngerti. Maka tatkala engkau mau ngobrol sama dukun itu, ada 2 kemungkinan. Engkau sudah cukup ilmumu yang berkaitan dengan kemungkaran yang sedang dia lakukan. Sehingga engkau bisa memberikan penjelasan. Alhamdulillah sekarang mudah ya. Mudah sekali orang itu untuk belajar sekarang. Mau ngasih tahu fulan, Anda mau baca dulu, ada kitab PDF di mana dia bisa baca. Maka setelah dia dapat, ya aku akan sampaikan. Atau kalau dia merasa nggak mampu, dia sampaikan kepada orang lain yang mampu. Mas, tolong nih mas, kayaknya fulan perlu dikasih nasihat, antum kayaknya ilmunya lebih cukup. Yuk, anak antar umpamanya. Bisa seperti itu. Jadi intinya perlu ada ta'awun ya, kerjasama. Kalau memang antum merasa sudah cukup, maksudnya udah bisa ngasih tahu ilmunya. Ana bukan ustadz, iya, tapi berkaitan dengan kemungkaran itu ana udah pelajarin ustadz, sehingga ana bisa memberikan penjelasan. Tafadhol. Karena kondisi manusia ini ada manusia yang dia itu semangat beramal tapi nggak tahu ilmu. Kita kasih tahu, insya Allah dia nerima. Makasih banyak kata dia. Yang kedua, ada orang yang paham ilmu tapi dia males. Ini perlu dikasih semangat. Yang awal semangat nggak punya ilmu, yang ini punya ilmu tapi nggak semangat. Tugas kita menyemangatin dia. Kondisi ketiga, ada orang yang bandel, ngeyel, maunya debat. Dia seakan-akan punya dalil. Ini butuh ilmu yang lebih ketika memberitahu orang seperti itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itulah jamaah yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.